Oke. Ya, masih dengan Dr. Kiai Haji Muhammad Mahfud MSI Kilan Seposo. Kita sampailah kembali untuk malah berkah pada Gusti Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Esa di pertapaan Padepokan Paguyuban Agung di Wisan ini yang secara brandingnya adalah juga berupa Cafe Wisan ini, dan ini adalah bagian integral tak terpisahkan dari keratuan atau keraton atau istana atau sebenarnya kerajaan ya, atau para sesepuh di tanah Nuswantara Jawa khususnya Mataram kita menyebut ya keratuan Meru Api atau Merapi yang sebenarnya Sangsekerta yang Purwa itu disebut dengan istana atau keraton Dagonokuro, ada nama yang lain adalah keraton Condrageni. Nah ini sekarang saya masih dengan Mahaguru Kejawen kami, Mahaguru Peradaban dan juga bersama dengan kamu para rakyat leluhur berlakunya Kang Becik dan leluhur yakni Kang Mas Gari yang beliau owner dari Cafe Wisan ini sekaligus guru dari pertapaan Padepokan Paguyuban Wisan ini, dan bersama Mbak siapa ini? Mbak Rosa yang sedang tesis di UGM ya, untuk mengambil tesisnya adalah tentang Gen-Z dan kejawen. Pas banget karena ini saya sudah ketiga kali ini mengajak mahasiswa saya dari UIN Sunan Kalijaga Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi FISUM Sunan Kalijaga, dan juga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ini konsentrasi atau jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Periklanan. Ini tak ajak sini hari ini akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah belajar mengenai yang paling penting adalah budaya Nusantara, khususnya budaya Mataram, budaya Jawa, budaya Ngayogyakarta, Hadiningrat ya. Dan otomatis nanti akan juga belajar peradaban Nusantara, peradaban Jawa, Mataram, yang agung ya, dan peradaban dunia juga sebagai narasumber nanti Mas Hari, dan ini akan diobservasi dan juga akan dianalisis, akan diinterpretasi, akan masuk ke tesisnya dari Mbak Rosa gitu ya. Nah kemudian nanti ketiga juga kita nyuwun ke beliau Kang Mas Hari untuk sama Mas Ramadan nanti menjelaskan bagaimana sih periklanan dari Cafe Wisan ini ya. Kalau dilihat pertama ini kan di termasuk atas ya, di Gunung Meru Api Merapi gitu ya. Kemudian yang kedua ini kan banyak konsumen pelanggannya tidak ada di dalam negeri, tapi banyak turis mancanegara dari Eropa, dari Australia ke sini. Nah ini periklanannya seperti apa ya? Apakah melalui media sosial dan lain-lain, nanti ini karena konteks dan kontekstualisasinya periklanan jadi pasnya. Dan terakhir nanti mohon arahan, karena ini mereka outputnya kami minta buat iklan layanan masyarakat, public service advertisement gitu yang mengenai ada mitigasi bencana alam, yakni dengan Keraton Merapi ketika nanti ada seperti 2010 harapannya tidak terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana pelestarian alam Merapi, sumber-sumber mata air yang membuka putri. Tema yang ketiga, mereka juga tak minta bisa untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang himbauan jangan sampai ada namanya penambangan pasir ilegal. Kemudian bagaimana juga kearifan lokal gitu ya, dengan yang terkenal dengan Mbah Marijan, bagaimana nanti Kali Gendol untuk bagaimana pelestarian alam dan yang lain-lain, minta arahan dari Kang Mas Hari. Nah itu hari ini Mbak Rosa temanya, jadi ini integrasi interkoneksi ya, religion atau agama, ada sains ilmu komunikasi, ya, khususnya periklanan, peradaban, budaya, wah filsafat, wah masuk semua ya. Nanti aku bicara juga dengan filosofinya gitu ya, ada kalau kita udah S2, S3 ada ontologi, epistemologi, aksiologi ya, atau juga tidak kita lupakan agama, budaya, dan teknologi, karena beliau juga nggak pernah lepas membicarakan bahwa di sini itu teknologi. Nah sekarang teknologi yang nyata, ini metodologi saya izinkan seri untuk membuka usaha saya ya, masyarakat beliau, lalu saya bawa kemana-mana
karena ini adalah sebenarnya ada kode password gitu ya. Dan ini metalurgi, ilmu tentang apa Mbak metalurgi? Baja, besi, baja, logam tepatnya logam. Nah ini ya, ini ada pusaka. Ini langsung saya perlihatkan. Nah ini nanti saya sedikit menjelaskan. Ini pusaka saya Kiai Nogo Bumi yang kemudian dapat anugerah kristal hitam atau batu obsidian bahasa geologinya kemarin dari namanya Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga akan terjadi pelantaran para yang kemudian yang dapat api nyata ya, yang warna kristal hitam yang akan nanti oleh Mas Hadi diletakkan di pusaka saya. Dan ini semua terkait secara dengan teknologinya para dewata, para dari mulai kaki ini perdagangan, kaki ini ada Hapsoro Hapsari, Dorandara-Dorandari, kemudian ada Widodo-Widodari, ada Sang Hyang, ada dalam Pakem Wayang Purwa, budaya Jawa, Mataram, ya ini budaya, nggak ada yang fitnah, klenik, kalau di kafe itu sering nggak ada, ini budaya jati diri bangsa kita, khususnya Jawa, Mataram. Nanti ada para Sang Hyang, ada Dewa-Dewi, Batara-Batari, dan semua berkah Gusti Ingkang Maha Welas Asih, Tuhan Maha Esa. Nah, nanti kita minta arahan ke beliau. Sebelumnya nanti ini saya masukkan dulu karena ini sudah ada apa namanya pakem patronnya, sebelum nanti beliau mengizinkan kalau nanti kita berdirikan untuk keseimbangan ilmu metal logam yang keseimbangan ya antara berkah dari eternal makrokosmos jagat langgeng, jagat kahyana kadewatan melalui alam makrokosmos ya, dan semua atas juga saya berkomunikasi kliknya yakni mikrokosmos sukma saya dengan semua frekuensi vibrasi energi sehingga diizinkan seperti ini. Oke, sebelumnya monggo kita langsung minta arahan dari Kang Mas Hari terkait langsung aja objeknya sekarang, yakni mengenai batu ini apa yang paling hang beliau. Nanti saya tambahkan karena waktu malam Jumat kemarin kita ada ritual budaya, semua menyaksikan, melihat, mendengar, merasakan bukti empiris dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian beliau dapat petunjuk dari Gusti Ngalakaryo Jagat lantaran leluhur di sini, yang di sini mau dapat hadiah gitu ya, yakni yang namanya kristal hitam. Bener-bener ini hadir di tempat sesajian, nanti detailnya akan saya jelaskan. Dan ini biar Mbak Rosa juga dapat data informasi yang nyata, fakta, realita, tidak hanya mitologi, tidak hanya mitos, tidak hanya halusinasi, tidak hanya takhayul, kurohat, apa ini nyata. Monggo Kang Mas izin mohon diinformasikan mengenai ya begini ya. Jadi kristal hitam ini adalah bagian mineral yang dihasilkan oleh erupsi gunung berapi yang erupsi mengeluarkan lava pijar besar. Ini hanya salah satu batuan yang dikeluarkan. Jadi setiap gunung api yang mengeluarkan lava pijar itu tidak hanya mengeluarkan batu, pasir panas, tapi juga ada beberapa mineral bebatuan yang mungkin di unsur di periode kita nggak ada ya. Ya contohnya salah satunya batu obsidian ini. Ini baru sebagian kecil yang pertama. Bagian yang penting ada lagi yang namanya thorium, itu di unsur kita nggak ada. Dan itu thorium itu melebihi dari uranium, melebihi dari melebihi dari unsur-unsur yang untuk bahan pembuat nuklir. Jadi thorium jauh 1000 kali lebih kuat daripada plutonium, uranium. Dan ini salah satu yang dikeluarkan. Saya sendiri belum tahu unsurnya apa, tapi para ilmuwan geologi yang meneliti batu menyatakan ini adalah batu obsidian, atau kristal hitam. Dan ini kristal hitam itu spesifiknya apa yang dihasilkan dari Merapi, karena dari seluruh gunung yang ada di Indonesia, lava yang paling kental itu hanya lava di Gunung Merapi. Jadi sesuai apa yang dikeluarkan, lava yang paling kental dikeluarkan, otomatis batuannya juga paling istimewa. Seperti Anda tahu, pasir di Merapi paling bagus di seluruh Indonesia ini, karena kadar
programnya begitu kuat. Jadi kenapa menambah malah banyak dari luar daerah dan dari Semarang, dan karena pasirnya aja bagus, apalagi batuan yang seperti ini. Nah ini tentu saja nanti batuan ini diberikan untuk kita, ternyata kan untuk menciptakan sebuah frekuensi hubungan supaya nanti kita bisa berkomunikasi dengan leluhur yang lebih tinggi peradabannya dari kita. Nah, kan gitu. Nah sekarang kita arah proses. Jadi setiap malam Jumat atau setiap kita Kamis malam pukul 21.00 kurang lebih sampai ya 000 kemarin kita masuk di hari Jumat pagi malam atau semuanya dari Jumat pagi. Dan biasa sudah lama beliau gitu ya, tapi sudah agak masif santri atau ibaratnya para murid beliau yang menjadi ikut ritual budaya. Dan sebenarnya tidak hanya ritual budaya, ini kita karena memang pembersihan, pensucian diri pakai 4 unsur ya, angin, air, tanah, api. Dan sebenarnya nanti yang mensucikan adalah semua sejati kita, mensucikan jiwa raga kita semua atas tentunya izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu ya, Gusti nggak akan rejectkan. Nah kemarin setelah semua kurang lebih 21.30 PUB sudah siap semua dalam rangkaian kita ritual budaya Jamasan Satria Mataram, kita menemukan frekuensi vibrasi energi sukma jiwa raga kita dengan entitas leluhuran yang leluhur yang memintanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, kepada Gusti nggak akan rejectkan lantaran berkat para leluhur yang sudah dekat atau manunggal dengan energi semesta dan juga energi Sang Pencipta. Benar-benar kemudian beliau ada energi masuk ya, kalenggahan istilahnya kalau di pakem budaya Jawa. Jadi energi leluhur yang begitu besar masuk ke tubuh raga beliau, memberikan satu message, pesan ya, atau arahan atau nasihat atau jauh atau perintah. Nah salah satunya dalam rangkaian itu biasa kita minta banyak yang bersyukur, kemudian kita eling waspada ya, kita jangan sampai lengah, hati-hati karena ini sedang banyak bencana alam. Kita juga dikasih satu arahan untuk masang satu filosofi ya, atau sebenarnya tidak filosofi, jadi ini sebagai kode atau sebagai tanda yaitu ya, untuk kita mencari kearifan lokal namanya janur kelapa gading untuk dipasang depan rumah kita. Ini kita jadikan janur kuning ya, ini kearifan lokal budaya bangsa yang sangat luhur. Kemudian meminta kita mau pakai janur ya, tentunya janur yang menciptakan rambu-rambu itu kode. Nah nanti panjang ya, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas beliau yang akan bisa menjelaskan. Tapi proses yang setelah itu tiba-tiba si yang memasuki ke raga beliau melalui sukma beliau, melalui raga, melalui pamentikan atau melalui komunikasi beliau itu akan dapat anugerah, yakni berupa satu benda gitu ya, yang nanti untuk pusaka keris kami bertiga, beliau, Bapak Agung dan anugerah tersebut saya. Semua melihat, semua mendengar awalnya. Setelah selesai, kemudian beliau sudah cukup, yang energi yang sudah cukup, yang pamit gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih atas perawat yang leluhur dan Keraton Meru Api. Kemudian beliau minta petunjuk kembali khususnya ke Nyi Gadung Melati. Beliau adalah public relation atau humasnya dari Gusti Kanjeng Ibu Ratu itu di Keraton Atlantis di selatan ya, Samudra Hindia kita menyebut, atau di Laut Kidul. Nah setelah itu beliau dapat petunjuk kalau anugerah yang diberikan jodohnya atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa itu diletakkan itu di tempat sesajian yang ada kopi pahit dan teh pahit. Setelah itu beliau menyuruh, mengarahkan, mendahului Bapak Agung, tangan beliau yang memang beliau memiliki satu keistimewaan untuk selalu mereksa pusaka-pusaka kita, suruh ngambil benar-benar dari tempat sesaji yang hanya ada kopi dan teh tubruk pahit. Pak Agung, kemudian kita semua melihat semuanya, mencari nggak sampai kurang lebih paling sekitar nggak nyampe 1 menit, 30 detik kan, benar-benar ketemulah kristal tadi dari tiada dan menjadi ada. Ini fakta, realita, nyata. Saya terutama karena memang saya di sebelahnya Kak Mas Hari, itu nyata, benar-benar nyata. Nah ini kemudian diambil Bapak Agung.
ketemu, setelah itu kembali Bu Agung, kemudian Bu Jamasan. Setelah itu kita diberikan langsung arahan oleh Kang Mas Heri mengenai batu obsidian atau kristal hitam. Dan kalau kita lihat di lukisan yang menjadi ikon pertapaan Agung Sanggeni ini ada di mahkota Nyi Gadung Melati. Ini visualnya karena beliau juga berjumpa langsung sebenarnya ya, dalam bentuk energi saya yang visualkan juga ada dua di mahkota beliau, sama yang tepatnya itu di rasukan atau baju kebesaran beliau Nyi Gadung Melati ada dua gitu. Dan ini gambaran ketika lava pijar yang beliau lukis 2010 kalau nggak salah, dan itu asapnya sebenarnya bentuk ada dua sosok yang agung banget, Pak Wayang Purwa, jadi Lurah Semar dan Lurah Noto. Ya Mas, nah pertanyaan ini prosesnya Mas, kalau secara rasional ya, kalau secara logika ya, atau teknologi atau mungkin akademik atau apa, ini dari yang tidak ada menjadi ada. Ini penjelasannya pripun Mas biar bisa diterima sebenarnya oleh masyarakat luas. Ini rasional, ini logis, ini nyata, ini fakta, ini realita, bahwa spiritual itulah justru yang paling nyata yang mengadakan yang disebut rasional, emosional dan semua itu. Jadi sebetulnya nggak ada yang namanya itu tiba-tiba muncul sendiri, itu nggak ada. Itu semuanya proses telekinesis. Telekinesis itu berubah wujud suatu benda seperti ini. Itu dibuat menjadi molekul yang kecil-kecil dan dikirimkan melalui frekuensi, kemudian setelah dan terakhir itu dimaterialisasi lagi, nah baru mewujud. Jadi itu sebetulnya hanya teknologi tinggi yang bisa memecah suatu benda kembali ke molekul atom-atom yang halus lagi, kemudian bisa dimaterialisasi. Tentunya ini kan teknologi tinggi. Teknologi tinggi yang hanya eyang kita yang bisa mengerti. Jadi kalau teknologi yang ada di muka bumi ini belum sampai, karena kalau teknologi ini sudah sampai, nanti bisa mengetahui negara-negara yang berbahaya. Dan ini sebenarnya juga kalau di bahasa sains barat disebut fisika kuantum, juga teleportasi ini. Yang 1 detik kalau dalam fisika kuantum itu kecepatan cahaya itu 300.000 km. Padahal sebenarnya kecepatan kalau kita mau sejati atau di Jawa itu ada istilahnya itu impact budaya Jawa ya. Itu ada rogo semua ya Mas ya. Wah itu kecepatan cahaya yang kalau melebihi dari kecepatan cahaya, secepat cahaya pun benda itu akan menjadi molekul yang akan menjadi molekul kembali, dan setelah dia berhenti akan menjadi benda material lagi. Oke, demikian tadi proses yang dijelaskan secara ini sains dan teknologi. Sama dengan MC kuadrat. Oke, energi sama dengan MC kuadrat, kekekalan energi massa. C-nya apa ya Mas? Energi sama dengan M-nya massa, C-nya apa ya? C-nya juga saya lupa saya. Ini energi sama dengan massa MC kuadrat ya, itu Albert Einstein. Oke ya. Nah sebagai penutup sekarang kita ada Gen Z yang sedang tesis ya. Monggo Mbak Rosa, ini kita kasih kesempatan untuk ya, izin beliau juga izinnya memegang, dan kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Hari monggo langsung, karena ini mau menjadi karya ilmiah jenengan. Berarti datangnya langsung dari yang sama lagi apa lagi? Ini nanti itu untuk harus digagang pusaka. Nah ini minta izin Kang Mas biar langsung tervisualkan, ada dokumentasi. Ini nanti Kang Mas dari guru kita akan membagi ini tiga dan akan ditempatkan di gagangnya. Nah ini biar dia menjelaskan. Bukan Kang Mas untuk nanti. Monggo Kang Mas dipun jelaskan Mbak Rosa ini. Nah biar masuk ke tesisnya. Jadi nanti ini kita pasang di gagangnya ini supaya ada hubungan menghasilkan frekuensi. Jadi nanti harus kena sama batang besinya di dalam gagang. Oke. Jadi
nanti setelah kita aktivasi Aktivasi. frekuensi dari penyatuan hati dan otak kita akan jadi ke sini nanti itu akan ada macam antena yang Oh. Itu mereka Mas. jadi ini alat teknologi dan ini sumber pengaktifannya, aktivasinya. Jadi kalau sudah diberi aktivasi di sini, nanti bisa terhubung ke peradaban yang lebih maju lagi. Taruh di situ. Sambil tanya-tanya, Pak izin mengaku Iya, monggo. Ini letak dikatakan ini kamu. Silakan Mbak, tanya, tidak apa-apa. Sambil berkenalan. Masalahnya gini Mbak, banyak orang yang membantu pejabat tapi tidak punya ilmu di situ, referensi fisika itu loh. Nah, apakah orang-orang yang belum tahu semua ilmu gini bisa menguasai ilmu Jawa? Itu masalahnya. Biasa banget. Oh, yang pinggir. Iya. Oh. Ini jenis kan. Hah? Motor mogok di mana? Di mana mogoknya? Udah dikali orang kok. Volunteer adventure. Bawa Sherlock aja. Gitu. Sudah cukup tadi. Sudah ya tadi sebagai ini aja. Apa namanya? Biar jadi biasanya cepat ini karena saya vibrasinya besar banget jadi detak jantung ini kayak kemarin bisa berdiri sangat lama. Oke, ada lagi Mbak yang ingin itu ya pertanyaan gitu ya. Oke, jadi sambung cukup ya Mas ada closing statement betul? Oke ya, demikian. Ini adalah sebenarnya langsung penjelasan dari beliau dan kita tadi ada sedikit bukan untuk show ya, tapi ini keseimbangan metodologi tadi ya, bagaimana pembuatan keris ini yang mengandung banyak lapisan, banyak unsur, ada logam, ada pamor meteorit, ada baja dan luar biasa oleh empu kita ini, kemudian dia sangat keseimbangannya bagus sekali. Misalnya ketika didirikan, ketika kita kenal, ya dari izin Tuhan ya kan, kenal untuk berdirinya. Demikian sedikit liputan masih dengan saya Dr. pendiri ketua komunitas dan ketua tim Atlantis dari 2010 yang kita namakan aktivis lintas peradaban Indonesia, dan kita hanya bisa untuk memberikan satu spirit Kasumbandan Jaya di Nusantara, juga Padepokan Pertapaan Wahyu dan Agung Sandeni, Keraton Meru Ati Malapita Manapuro, ini juga Mandalium aman, terkendali, adem, tentrem, dan kita juga Kasumbandan mendoakan seperti Gunung Semeru dengan bencana Meru kemarin yang baru mengeluarkan istilahnya erupsinya